Syekh Jumadil Kubro merupakan punjer dari Wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa. Meskipun tidak semua, namun sebagian besar anggota Wali Songo adalah keturunan Syekh Jumadil Kubro. Terdapat perbedaan penyebutan nama untuk Syekh Jumadil Kubro. Menurut Martin van Bruynesen dalam buku Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat, nama Jumadil Kabir merupakan hasil dari perubahan nama Jumadil Kubro, seperti Jumadil Akbar menjadi Jumadil Makbur. Martin percaya bahwa nama yang asli adalah Jumadil Kubro. Nama asli beliau adalah Syekh Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar, lahir pada tahun 1349 Masehi di sebuah desa di daerah Samarkand dekat Bukhara. Samarkand dan Bukhara merupakan kota dari Uzbekistan, wilayah Asia Tengah, yang menjadi pusat keilmuan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Banyak ulama yang berpengaruh dalam dunia keilmuan Islam. Salah satunya adalah Syekh Jumadil Kubro ini. Kota tersebut pernah berjaya pada masanya sebelum invasi bangsa Mongol yang terjadi pada abad ke-13 Masehi. Syekh Jumadil Kubro disebutkan memiliki garis keturunan langsung dari Rasulullah Muhammad. Menurut Mojholil Nasiruddin dalam buku Punjer Wali Songo Sejarah Sayyid Jumadil Kubro, garis keturunan tersebut dari Syekh Jumadil Kubro yaitu Sayyid Husain Jumadil Kubro, bin Sayyid Zainul Husain, bin Sayyid Zainul Kubro, bin Sayyid Zainul Alam, bin Sayyid Zainal Abidin, bin Sayyid Husain, bin Ali Siti Fatimah binti Rasulullah Muhammad. Rizam Aizid dalam buku Sejarah Islam Nusantara menyebutkan silsilah Syekh Jumadil Kubro adalah Syekh Jumadil Kubro bin Husain Jamaluddin, bin Ahmad Jalaluddin, bin Abdillah, bin Abdul Malik Asmad Khan, bin Alwi Amil Fakih, bin Muhammad Sohib Mirbat, bin Ali Kholi Kosam, bin Alwi, bin Muhammad, bin Alwi, bin Ubaidillah, bin Ahmad Al-Muhajir, bin Isa bin Muhammad, bin Ali Zainal Abidin, bin Husain bin Ali Sayyidah Fatimah binti Muhammad. Pendapat kedua memang lebih rinci. Namun intinya, tidak ada perbedaan bahwa Syekh Jumadil Kubro merupakan keturunan Nabi Muhammad. Di dalam sumber-sumber historiografi, kisah tokoh yang dikenal dengan Syekh Jumadil Kubra memiliki banyak versi. Menurut THG dalam Literature of Java, Catalogue Raisonne of Javanese Manuscripts in the Library of the University of Leiden and Other Collections in the Netherlands, disebutkan bahwa pada zaman kuno terdapat 4 orang suci beragama Islam, yaitu Jumadil Kubra di Mantingan, Nyampo di suku Domas, Dada Petak di Gunung Bromo, dan Maulana Ishak di Belambangan. Menurut Martin van Bruynesen dalam buku Kitab Kuning, Pesantren, Tarekat, dan Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia, nama Jumadil Kubro yang mirip nama Arab tergolong aneh karena melanggar tata bahasa Arab. Kata Arab Kubro adalah kata sifat dalam bentuk muannas atau feminim, bentuk superlatif atau isim tafdil dari kata kabir yang berarti besar. Bentuk kata muzakkar atau maskulin yang sesuai adalah akbar. Martin menilai aneh kata Al-Kubro menjadi bagian nama seorang laki-laki. Karena itu Martin berpendapat nama Jumadil Kubro adalah penyingkatan nama Najumuddin Al-Kubro menjadi Najumadinil Kubro, yang dihilangkan bunyi suku kata pertamanya menjadi Jumadil Kubro. Di dalam Kronika Banten, Syekh Jumadil Kubro digambarkan sebagai seorang nenek moyang Sunan Gunung Jati. Dikisahkan bahwa salah seorang putra Syekh Jumadil Kubro yang bernama Ali Nurul Alam tinggal di Mesir. Ali Nurul Alam berputra Syarif Abdullah. Syarif Abdullah berputra Syarif Hidayatullah, kelak menjadi Sunan Gunung Jati. Sementara itu, menurut Babat Cirebon, tokoh Syekh Jumadil Kubro dianggap sebagai leluhur Sunan Gunung Jati dan wali-wali lain, seperti Sunan Bonang, Sunan Ampel, dan Sunan Kalijaga. Sedangkan menurut Kronika Gresik, Syekh Jumadil Kubro memiliki hubungan darah dengan Sunan Ampel dan tinggal di Gresik. Putra Syekh Jumadil Kubro bernama Maulana Ishak dikirim ke Belambangan untuk melakukan islamisasi di sana. Maulana Ishak adalah ayah dari Sunan Giri. Jadi, Syekh Jumadil Kubro, menurut versi ini,
adalah kakek dari Sunan Giri. Sejalan dengan kronika Gresik, Raffles dalam The History of Java yang mencatat kisah-kisah legenda Gresik menyebutkan bahwa Syekh Jumadil Kubro bukanlah seorang tokoh nenek moyang, melainkan seorang pembimbing wali yang pertama. Dikisahkan, Raden Rahmat yang kelak menjadi Sunan Ampel, pertama-tama datang dari Campa ke Palembang, dan kemudian meneruskan perjalanan ke Majapahit. Mula-mula Raden Rahmat ke Gresik, dan mengunjungi seorang ahli ibadah yang tinggal di Gunung Jali, bernama Syekh Maulana Jumadil Kubro. Syekh Maulana Jumadil Kubro kemudian menyatakan bahwa kedatangannya telah diramalkan oleh Nabi, bahwa keruntuhan agama kafir telah dekat, dan Raden Rahmat dipilih untuk mendakwahkan agama Islam di pelabuhan timur Pulau Jawa. Babat Tanah Jawi menuturkan bahwa Syekh Jumadil Kubro adalah sepupu Sunan Ampel yang hidup sebagai petapa di sebuah hutan dekat Gresik. Keberadaan Syekh Jumadil Kubro sebagai seorang petapa didapati pula dalam cerita tutur bersifat legendaris yang tersebar di sekitar lereng Gunung Merapi di utara Yogyakarta. Dalam cerita ini, Syekh Jumadil Kubro diyakini sebagai wali tertua asal Majapahit yang hidup bertapa di hutan lereng Merapi. Syekh Jumadil Kubro dalam legenda itu diyakini berusia sangat tua, sehingga dipercaya menjadi penasihat rohani Sultan Agung. Sementara itu, menurut tradisi para Sayyid asal Hadramaut yang datang ke Indonesia pada akhir abad ke-18, para wali termasuk Syekh Jumadil Kubro yang mengislamkan Jawa dan wilayah-wilayah lain di Asia Tenggara adalah keturunan Sayyid. Tokoh yang dianggap sebagai leluhur mereka itu bernama Jamaluddin Husain Al-Akbar. Manakah kisah yang lebih otentik antara sumber-sumber babat lokal dengan cerita tradisi yang disampaikan para Sayyid? Dalam simpulannya, Martin van Bruinessen yang mendasarkan kajian pada dokumentasi yang ada, menilai versi babat Jawa lebih asli daripada versi para Sayyid. Bagi Martin, cerita tentang Jamaluddin Al-Akbar versi para Sayyid tampaknya merupakan hasil dari upaya pada abad ke-20 awal untuk mengoreksi legenda-legenda Jawa. Kata sifat Kubro diganti dengan kata Arab yang lebih tepat, yaitu Al-Akbar. Dan nama aneh Jumadil diganti dengan nama Arab yang paling mirip, yaitu Jamaluddin. Sesuai dengan kisah keberadaan dan sepak terjangnya yang simpang siur dalam banyak versi, makamnya juga diyakini berada di berbagai tempat. Berdasar kisah dalam babat Tanah Jawi yang menuturkan, Syekh Jumadil Kubro pernah melakukan tapa di Bukit Bergota di Semarang, maka penduduk setempat meyakini bahwa sebuah makam tua yang terletak di antara Tambak dan daerah Terbaya adalah makam Syekh Jumadil Kubro. Kisah Syekh Jumadil Kubro di Gresik dan Mantingan tidak meninggalkan jejak makam maupun petilasan dari tokoh tersebut. Di lereng Gunung Merapi, tepatnya di Desa Turgu di kaki Gunung Kawastu, terdapat makam keramat yang diyakini sebagai makam Syekh Jumadil Kubro. Dan satu-satunya makam yang diyakini umum sebagai kuburan Syekh Jumadil Kubro adalah yang terletak di Kompleks Makam Troloyo di Kabupaten Mojokerto.